Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 745 ada ukurannya. Kakak Feng selalu menjaga kepribadiannya dengan sangat baik, terutama di depan orang lain. Dia selalu terlihat misterius dan dingin. Chu Chen hampir tidak pernah melihatnya tersenyum di depan orang lain. Tetapi sekarang, dia benar-benar tersenyum padanya secara misterius. Hal ini membuat Chu Chen merasa sedikit menyeramkan. Saudara Feng, mungkinkah Anda terlalu terstimulasi? Kakak Feng, ada apa denganmu? Tanya Chu Chen tanpa sadar. Jiang Kufeng mengucapkan, "Hei." Dia tahu bahwa Chu Chen telah menembus alam transformasi ilahi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, semakin dia yakin bahwa serangkaian teknik tinju yang dimilikinya yang dapat mengenai seekor sapi dari jarak jauh pastilah yang disukai Chu Chen. Tidak ada sinyal di sini sekarang. Aku akan keluar dan mengambil ponselku, lalu berbicara dengan Chu Chen perlahan. Jiang Kufeng lalu minggir dengan sikap kesepian dan arogan, meninggalkan punggungnya menghadap semua orang. Tepat sebelum Anda keluar, ketika kami keluar, 72 utusan khusus Tian Wai Tian hendak menembak semua prajurit, dan kami mengambil tindakan tepat waktu untuk mengganggu mereka. Liu Ruyan berkata, sambil melirik Jiang Kufeng. Senior Jiang sedang dalam suasana hati yang membunuh dan mengejar 10 utusan khusus itu sejauh puluhan mil. Saya mengikuti mereka untuk melihat dan mengamati apakah ada pengaturan lain yang dibuat oleh Tian Wai Tian di sekitar sini. Baru saat itulah Chu Chen menyadari bahwa saudara Feng telah menerobos ke alam Qi. Selamat, Saudara Feng. Chu Chen mengingat apa yang dialami Jiang Kufeng selama ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu memang tidak mudah. Tetua Tianbei dan Chu Haozu datang. Tatapan Tetua Tianbei jatuh pada Liu Ruyan, dan matanya menunjukkan cinta. Nona Liu, selamat datang di Pulau Shell. Liu Ruyan tiba-tiba merasa tersanjung. Para prajurit dari Pulau Shell dan para master dari 9 Vena mendalam semuanya terluka. Jadi Penatua Tianbei menyarankan untuk kembali ke Pulau Shell untuk beristirahat sejenak. Chu Chen langsung setuju. Pulau Shell adalah kampung halaman ibunya dan salah satu tempat paling misterius di laut. Chu Chen ingin melihatnya. Para prajurit Sekte Beidou telah menyiapkan tandu dan membawa Murong Chen-hong dan prajurit lainnya yang terluka. Atas undangan Zandongsan, mereka sementara kembali ke Pulau Zanlong untuk beristirahat. Zandongsan datang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Chen dan yang lainnya. Akhirnya, Zandongsan menatap Chu Chen dan berkata, ketika situasi di Pulau Zanlong stabil, aku akan pergi ke Jiuxuanmen secara langsung dan meminta maaf atas kejahatanku. Chu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, itu tidak perlu. Menyaksikan Zandongsan secara pribadi menggendong Murong Chen-hong pergi, Chu Chen masih merasakan perasaan tidak nyata di hatinya. Mungkinkah ucapan santai saya itu akan menjadi kenyataan? Bahkan mengatakan apa yang Anda maksud pun tidak begitu kuat. Di sisi lain, para penguasa Gunung Damo juga pergi. Mereka tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Chen, tetapi pergi sambil menangis. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan membawa pergi seluruh Tian Wai Tian. Perang besar telah berakhir. Chu Chen berbalik, melirik ke lokasi di mana gerbang cahaya sebelumnya berada, dan mendesah diam-diam.
Masih banyak hal yang tidak diketahui di dunia ini. Kalau saja kesembilan guru itu tidak terjebak di alam terlarang di luar surga, dia tidak akan mengalami kejadian seperti itu. Setelah menerobos ke alam transformasi ilahi, Chu Chen semakin merasakan betapa panjang dan misteriusnya jalan seorang pendekar. Pada saat yang sama, Chu Chen merasa bingung, mengapa orang-orang kuat di era prajurit kuno yang telah berkultivasi hingga tak tertandingi di langit dan bumi, menghilang dari bumi, sehingga menyebabkan kesenjangan dalam warisan prajurit. Beberapa guru datang, bencana akhirnya berakhir. Chen Chen, kemarilah, ada sesuatu yang ingin kami katakan kepadamu. Chu Chen kembali sadar, menatap bingung dan heran pada para majikannya. Ekspresi wajah para master itu memberinya firasat buruk. Chu Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Chen Chen, ku dengar saat kamu berusia 5 tahun, kamu menuangkan air pencuci kaki ke dalam kendi anggurku. Apa yang kamu lakukan saat kamu berusia 7 tahun? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah orang kuat di alam transformasi dewa, kami tidak berani berurusan denganmu. Melihat situasinya tidak baik, Chu Chen berbalik dan berlari. Tuan, ampuni nyawaku. Beberapa master mengejarnya, dan untuk sesaat, situasi menjadi tidak terkendali. Nangong Jun tidak bisa menahan tawa. Tim faksi Pulau Zanlong dan Beidou telah menaiki kapal besar. Ombak bergulung-gulung, Zandongsan berdiri di geladak dengan kedua tangan di belakang punggungnya, merasakan angin bertiup, menatap ke depan, dan mengingat kembali pengalaman ini. Zandongsan selalu memiliki perasaan seperti mimpi. Ia berpikir bahwa ia telah menyembunyikan kekuatannya dan pada akhirnya akan menonjol di antara para pejuang keempat sekte dan membuat debut yang menakjubkan. Tetapi itu hanya sorotan sesaat, dan setelah itu, ia dikalahkan satu persatu. Jiuk Xuanmen menjadi pemenang terbesar. Tuan Pulau, sebuah suara terdengar dari belakang. Yan Chongqing datang sambil memegang pagar dengan kedua tangannya, dan berkata dengan penuh emosi, apakah kamu menyadari bahwa wilayah laut telah menjadi berbeda dari sebelumnya ketika kita keluar kali ini? Mendengar ini, Zandongsan tercengang, apa bedanya? Tuan Pulau, apakah Anda tidak pernah berlatih kultivasi sejak Anda datang ke sini? Yan Chongqing tersenyum pahit. Menurutnya, Tuan Pulau terlalu khawatir tentang pemimpin sekte Beidou. Tampaknya ada tren yang tidak dapat dihindari. Kedua klan itu menikah. Zandongsan langsung duduk bersila. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya karena terkejut. Udara di wilayah laut ini sebenarnya penuh dengan energi spiritual. Jika sedikit lebih kaya, itu akan sebanding dengan surga. Zandongsan terkejut dan senang. Kami telah menemukan area yang bagus untuk bercocok tanam. Yan Songqing melirik Zandongsan dan berkata, sejak kita pergi hingga sekarang, semua area berada di lingkungan kultivasi ini. Bagaimana mungkin? Zandongsan tidak dapat mempercayainya. Yan Songqing menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku menduga bahwa Chu Chen berhasil menembus alam kuno dan jiwanya naik ke alam roh primordial sehingga menyebabkan munculnya fenomena aneh di langit dan bumi. Peremajaan energi spiritual, 4 kata ini muncul dalam pikiran Zandongsan hampir tanpa disadari. Setelah beberapa saat, Zandongsan sangat gembira. Jika memang begitu, bahkan jika dia kehilangan kesempatan di kolam pemurnian jiwa,
di bawah lingkungan kultivasi seperti ini, dia masih mempunyai kesempatan untuk naik ke alam transformasi ilahi. Ini adalah hal yang baik. Ada satu hal lagi. Yan Chongqing berkata dengan suara berat, Tuan Pulau, apakah kita benar-benar ingin mendirikan patung untuk Chu Chen di Pulau Zanlong? Saya merasa, jika kita melakukannya, itu akan sangat melemahkan rasa percaya diri dan kekompakan para pejuang Pulau Zanlong kita. Bagaimana orang-orang di pulau ini akan memandang kita? Zandongsan merenung sejenak, lalu berkata, ucapan seorang pria sejati sama baiknya dengan ikatannya. Karena aku sudah berjanji, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Namun, Zandongsan juga memahami kekhawatiran Yan Songqing dan juga setuju dengan beberapa pandangan Yan Songqing. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Chu Chen adalah orang pertama dan satu-satunya yang kuat di alam transformasi dewa di dunia. Dia membalikkan keadaan dan menghentikan malapetaka yang melanda dunia para pejuang. Tidaklah berlebihan untuk mendirikan patung untuknya. Terlebih lagi, aku hanya berjanji untuk mendirikan patung untuknya. Aku sudah memikirkan ukuran di mana dan seberapa besar patung itu seharusnya. Mendengar ini, mata Yan Songqing berbinar dan dia langsung memujinya, pemilik pulau memang hebat. Kebanggaan di hati masyarakat Pulau Zanlong tidak akan pernah pudar. Angin bertiup kencang, dan kapal besar itu mendekati Pulau Zanlong. Bab 746 Cucu, akhirnya kembali. Para prajurit Pulau Naga perang keluar satu demi satu. Ketika para prajurit dari 4 sekte bergabung untuk menjelajahi alam rahasia Tian Wai Tian, total ada 12 prajurit di alam aura Pulau Naga Perang, yang mewakili kekuatan terkuat saat itu. Sekarang, di bawah pengepungan Tian Wai Tian, hanya ada 6 orang yang tersisa, dan sebagian besar dari mereka terluka. Mereka sangat merindukan Pulau Naga Perang. Ketika aku melihatnya dari kejauhan, aku merasa seperti air mata mengalir di mataku. Saya kembali. Yan Songqing dan Zandongsan juga saling berpandangan. Segala hal lain dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Sekarang, mereka hanya perlu menikmati kegembiraan pulang ke rumah. Aku juga merindukan Xian-Xian. Yan Songqing tertawa. Meskipun dia selalu dengan hormat memanggil Zandongsan sebagai penguasa pulau, pada kenyataannya, mereka berdua adalah saudara. Yan Fangli adalah putri Yan Songqing. Ada kabut tebal di depan, dengan sinar cahaya muncul dari waktu ke waktu. Kapal itu melewati kabut tebal, seolah-olah sedang bepergian melalui negeri dongeng. Di kejauhan, garis besar Pulau Naga Perang muncul di mata semua orang. Pulau Zanlong telah menjadi surga, secercah kegembiraan melintas di mata Zandongsan. Selama perjalanan, sejak Yan Chongqing mengingatkannya, Zandongsan terus memperhatikan lingkungan di wilayah laut, dan pada saat yang sama dia memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Pulau Zanlong adalah wilayah dengan energi spiritual terbanyak di seluruh wilayah laut. Jika ini benar-benar kebangkitan energi spiritual global, maka Pulau Naga Perang pasti akan mengalami perubahan kualitatif. Seperti yang diharapkan, sebelum Zandongsan mencapai pantai, dia telah menyadari bahwa lingkungan kultivasi di Pulau Zanlong setara dengan surga yang selalu mereka definisikan. Pulau Naga Pertempuran, tidak perlu khawatir tentang kemakmurannya. Yan Songqing juga bersemangat.
Zan Dongsan menarik napas dalam-dalam. Namun, tempat-tempat yang telah dipromosikan menjadi surga jelas bukan hanya Pulau Zanlong dan Songking. Saya merasa bahwa ini adalah momen bersejarah. Pemulihan energi spiritual global berarti bahwa peluang setiap orang untuk dipromosikan ke alam Ki atau bahkan alam transformasi ilahi telah meningkat pesat. Siapapun yang dapat memanfaatkan kesempatan bersejarah ini dan menonjol adalah yang terpenting. Yan Songking mengangguk. Tugas yang paling mendesak adalah kompetisi di alam transformasi ilahi. Di dunia saat ini, Chu Chen adalah satu-satunya yang berada di alam transformasi ilahi. Dalam kesempatan besar ini, Chu Chen berada di garis depan. Mereka adalah orang-orang yang berusaha keras untuk mengejar ketinggalan. Jika aku berlatih di tanah suci setiap hari, aku yakin aku bisa menerobos ke alam transformasi ilahi dalam waktu setengah tahun. Yan Songking berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang lainnya diam-diam bertekad untuk berusaha sekuat tenaga mengejar ketinggalan. Demi kebanggaan Pulau Zanlong, terutama kali ini, di bawah pengepungan Tian Wai Tian, kebanggaan Pulau Zanlong benar-benar musnah, dan mereka perlu memulihkan reputasi Pulau Zanlong lebih jauh lagi. Hei, sepertinya ada sesuatu yang baru di anjungan pengamatan laut di pulau ini. Tiba-tiba seseorang berbicara, dan yang lainnya pun ikut melihat. Wang Haitai adalah tempat yang menonjol di Pulau Zanlong. Dari si viewing platform, Anda dapat melihat hamparan laut terluas sejauh mata memandang. Melihat Pulau Zanlong dari luar, Anda juga dapat melihat Wang Haitai pada pandangan pertama. Semakin dekat, kelihatannya seperti patung. Seorang prajurit berkata tanpa berpikir, dengan kebingungan di matanya. Semua orang di alam Ki Pulau Zanlong telah pergi, dan Pulau Zanlong berada dalam kondisi tanpa pemimpin. Siapa yang membuat keputusan untuk mendirikan patung sebesar itu di teras Wang Hai? Beberapa pendekar berspekulasi, apakah karena energi spiritual Pulau Zanlong telah bangkit kembali dan di mana-mana menjadi surga? Orang-orang di pulau itu bersyukur atas anugerah dari surga dan secara khusus mendirikan patung untuk pemilik pulau. Karena menurut mereka, semua ini dibawa oleh pemilik pulau. Kedengarannya cukup masuk akal. Bahkan Yan Songking pun tak dapat menahan diri untuk mengangguk. Generasi penduduk pulau ini sangat bijaksana. Zan Dongsan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan rendah hati, kebangkitan energi spiritual adalah tren umum. Aku tidak layak untuk itu. Setelah mengatakan itu, senyum di wajah Zan Dongsan menjadi lebih intens. Jelas saja tindakan penduduk pulau itu sangat menyenangkannya. Kapal besar itu berlabuh. Sebelum mereka bisa naik ke Menara Seaview, mereka tiba-tiba menemukan ada patung lain di pantai tidak jauh dari pantai. Beberapa orang saling memandang. Mereka sudah meninggalkan pulau itu selama lebih dari sebulan. Kapan penduduk pulau itu menjadi begitu gemar mendirikan patung? Yan Songking adalah orang pertama yang bergegas. Ketika dia melihat wajah manusia di patung itu, dia tertegun sejenak. Bukan pemilik pulau, wajah muda yang terlihat sangat familiar. Ini bukan. Bukankah ini Chu Chen? Seseorang berseru dari belakang Yan Songking. Senyum di wajah Zan Dongsan langsung membeku, dan dia segera pergi untuk melihatnya. Itu benar-benar Chu Chen. Mengapa penduduk Pulau Naga Perang mendirikan patung untuk Chu Chen?
Tidak mungkin kata-kata yang diucapkannya di medan perang dapat disampaikan kembali secepat itu. Zan Dongsan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah teras Wang Hai. Suara mendesing, sosok itu segera bergegas mendekat. Yang lainnya mengikutinya. Tak lama kemudian, wajah Zan Dongsan berubah muram sepenuhnya. Patung di teras Wang Hai sebenarnya adalah Chu Chen. Selain itu, di sepanjang jalan dari pantai menuju Wang Hai Tai, ia melihat beberapa patung dengan berbagai ukuran. Jika dia tidak begitu mengenal Pulau Naga Pertempuran, dia akan mengira dirinya telah tiba di gerbang Jiuxuan. Meskipun Zan Dongsan tidak lagi memiliki permusuhan terhadap Chu Chen, dan dia tidak berani memendam permusuhan, dia bahkan merasa sedikit bersyukur. Namun, satu hal yang pasti, Pulau Zanlong adalah wilayahnya. Dia mengira bahwa orang-orangnya telah mendirikan patung untuknya. Tetapi ketika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia menyadari perbedaan yang sangat besar. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Zan Dongsan tampak muram. Di menara Wang Hai, ada tim patroli dari Pulau Zanlong. Mereka baru saja keluar dari bencana yang dibawa oleh Tian Wai Tian. Jadi mereka secara alami sangat ketat dalam mempertahankan Pulau Zanlong. Menara Wang Hai juga merupakan menara pengintai untuk mengamati situasi di luar. Yang lebih kebetulan lagi, orang yang bertugas patroli hari ini adalah Zan Musi. Kakek, Zan Musi gembira. Air mata mengalir di matanya. Kakek kembali. Zan Musi melangkah mendekat dan berkata, "Pasti Tuan Muda Chu yang menyelamatkanmu. Syukurlah, aku akan mendirikan beberapa patung lagi untuk Tuan Muda Chu nanti." Zan Dongsan. Segera setelah itu, Zan Musi dan beberapa murid Pulau Zanlong dari tim patroli berbicara satu persatu, memberitahu mereka bagaimana Pulau Zanlong jatuh dan bagaimana Chu Chen membantu mereka merebutnya kembali. Akhirnya, Zan Musi menyimpulkan, jika bukan karena pahlawan muda Chu, siapa yang tahu berapa banyak orang lagi yang akan tewas di Pulau Zanlong, dan Pulau Zanlong akan semakin sulit untuk pulih seperti keadaannya saat ini. Oleh karena itu, penduduk Pulau Zanlong berterima kasih kepada Chu Chen. Kakek Tu secara pribadi memerintahkan agar patung pahlawan muda Chu didirikan di berbagai tempat di Pulau Zanlong. Penduduk Pulau Zanlong harus mengingat kebaikan pahlawan muda Chu dari generasi ke generasi. Mereka berenam terdiam. Yan Songqing dan Zan Dongsan saling bertukar pandang. Emosinya agak campur aduk, namun tidak ada cara untuk membantahnya. Setelah beberapa lama, Zan Dongsan berbicara pelan. "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik." Setelah menerima pujian dari sang kakek, Zan Musi bahkan lebih bahagia. "Saya tahu bahwa kakek akan menyetujui pendekatan kami. Jadi saya secara khusus membersihkan bebatuan dan sungai di halaman kecil di pintu kamar kakek dan mendirikan patung Chu Saoxia. Kakek dapat melihatnya setiap hari saat dia membuka pintu." "Cucu, terima kasih." Mulut Zan Dongsan berkedut keras. Bersambung.